ada anak-anak main ke masjid. Pernah saya bahas itu, Pak ya. Ada anak-anak pergi ke masjid, melari-lari. Kotak amal buat balapan, Pak. Kotak amal digeser-geser, dinaikin, Pak, didorong-dorong, Pak. Wah, takmirnya keluar. Ini wah, seterusnya. Di akhirnya ada tulisan dilarang membawa anak-anak ke dalam masjid. Padahal dasarnya itu awalnya baik, Pak, memperkenalkan masjid sejak dini. Tapi kita lupa, gitu loh kan. Lupanya satu, anak itu jiwanya bermain, bukan beribadah, itu loh kan. Jiwanya itu bermain, gitu loh. Maka dari situ, sebelum kita mengenalkan masjid kepada anak-anak, kita kenalkan dulu sholat kepada anak-anak. Gitu loh. Baru ketika mereka tuh sudah kenal sholat, pasti ke masjidnya tujuannya untuk sholat, bukan untuk bermain. Karena memang di rumahnya itu tidak dikenalkan sholat, tidak dibisakan sholat, tidak diingatkan sholat, itu kan. Maka ketika main ke masjid itu ya isinya adalah bermain, karena jiwanya jiwa bermain, tidak terarahkan gitu loh, Pak. Jadi wajar kalau ada tulisan dilarang membawa anak-anak kecil ke masjid. Kalau misalnya anak-anak tua, nggak apa-apa Pak dibawa ke masjid, Pak. Kayak kita gitu loh, Pak. Karena punten ya, wah, itu kalau di sini itu sampai kemudian-kemudiannya ini, Pak. PAUD, Pak. Pendidikan anak usia tua kan. Pak, untuk pendidikan anak usia tua kayak gini malah iya. Nah, oleh karenanya kan kelihatannya kan kalau orang dulu tuh pendidikan ketinggalan zaman dan seterusnya lah, nggak keren ya kan, gaptek lah seterusnya. Duh, saking teknologinya itu sangat maju dan anak itu paham terhadap teknologi, akhirnya dipanggil nggak nyauti kan, dipanggil ibunya, dipanggil orang tuanya, dia tidak menjawab. Ketika disuruh muring-muring kan, bisa jadi itu malah apaan sih lagi sibuk ini lagi check out, ini lagi check out. Ada ini tanggung, ini lagi nungguin Shopee 99, lagi nungguin tidur nak kan, itu loh kan, udah malam kan, itu loh kan. Apa Bu, ini ada 9 apa sekarang mah udah lewat Pak, nanti 11 Pak. Nah 11 kan. Contohnya ini mah, ini nih lagi nungguin HP harga 100.000 kan. Wah, sudah pantengin kan begitu loh kan. Nah kan anak itu kan sudah sekolah. Akhirnya orang tuanya mengingatkan, nak tidur kan, itu udah malam, kasihan besoknya nanti terbangun kesiangan. Karena terlalu paham terhadap teknologi, akhirnya itu membuat mereka tidak begitu punya empati. Gitu loh kan. Sudahlah cukup bahasanya kan. Kalau orang tua itu payahnya istirahat istirahat kan itu. Mengingatkan satu kali, iya satu kali kan itu. Jadi kan rasa empati itu kan dibangun sejak dini sih. Sejak dini kan. Ya kadang bahkan kitanya sendiri apa kadang yang mengenalkan hal yang negatif. Betul, betul. Tanpa disadari. Tanpa disadari itu malah. Kisi-kisinya Pak Ustadz, kalau untuk menghadapi anak-anak ABG, kadang kan memang dipanggil ada nambleg, dipanggil ya entarnya bisa 10 sampai 15 menit gitu Pak Ustadz. Kira-kira kisi-kisinya tuh untuk ngadepin anak-anak yang baru beranjak dewasa gimana Pak? Kan ada 3 ya Pak ya. Ada pendidikannya itu ada 3 itu kan. Kalau emang dari zaman dulu juga masih Pak, masih update, masih relevan ya. Masih relevan sampai sekarang itu. Usia anak-anak sampai akil balik itu seperti Pak. Seperti ini, seperti apa? Seperti raja. Kita layani itu. Mau apa itu kita layani. Ya semampunya dan sepantasnya gitu. Lalu ketika sudah balik sampai usia 25 tahun, itu kan beranjak dewasa kalau itu. Ada beranjak remaja, ada beranjak dewasa. Nah, kalau beranjak dewasa ini kedudukannya itu dia seperti teman.
Memanggil itu bukan pakai bahasa lisan, tapi bahasa tubuh. Bahasa tubuh, dideketin. Didatengin gitu loh kan. Bro. Ini sini gitu. Sini orangnya di depan kan. Di bahasanya itu kan itu sebagai teman, Pak. Itu sebagai kawan kalau itu. Sampai nanti dia itu menikah kan. Kalau udah kesananya sudah, Pak. Itu perlakuan dewasa kayak gitu malah. Lebih kepada partner kalau gitu malah. Lebih kepada partner. Partner untuk bertukar cerita, bertukar pikiran kan gitu. Kalau masih usia-usia beranjak dewasa itu masih seperti budak. Beranjak dewasa itu, beranjak remaja. Itu seperti budak. Artinya apa? Harus menuruti. Gitu loh. Harus menuruti apa yang. Nah caranya kalau untuk saat ini kan berbeda dengan dulu ya Pak ya. Dulu itu pakainya bukan hanya bahasa lisan tapi bahasa tubuh kalau itu. Bahasa tubuh didekatin. Jadi nggak usah bawa-bawa penggaris, sapu. Nggak usah kalau itu malah. Emang rumah mana yang ada penggaris gede? Kan di sekolah ada. Itu senjata terakhir Sapu paling. Dulu. Sapu. Jadi untuk berarti sampai dengan masa remaja ini ya mau nggak mau si orang tua ini ngikutin alurnya si anak dulu nih. Iya karena Lalu nanti begitu dewasa baru dihajarin gitu. nah itu kan larinya kepada masalah perintah sholat ya Pak ya. Usia 7 tahun perintahkan sholat. Tapi dia sudah kenal sholat Pak. Dari semenjak usia 5 tahun kan. Dia sudah kenal sholat. Tapi belum banyak diperintah. Gitu. Tapi tahulah sholat itu adalah wajib bagi dia. Masih belum ada ketegasan di dalam perintah sholat. Yang jelas dia itu sudah tahu sholat itu wajib. Lalu ketika usia 7 tahun. Itu nanti kan ketika dia meninggalkan kewajibannya. Tidak hanya tertentu sholat ya. Tidak tertentu sholat Pak. Tapi juga kewajiban yang lain. Nah ini terwakilkan dengan sholat itu kewajibannya kan. Itu pakai bahasa marah. Ya kan. Perintahkanlah, jika tidak ya dimarahin gitu loh. Diperingatkan. Nah, lalu kemudian nanti usia 10 tahun itu beranjak remaja kan. Udah mulai balik gitu kan. Itu udah pakai kalimat pukulan. Pukulan di sini tidak sampai melukai secara fisik. Gitu. Melukai secara fisik. Jadi pukulan yang tidak sampai melukai. Tapi membekas itu Pak nanti. Ya kalau misalnya pukulannya pakai sabuk gitu loh Pak. Apalagi sabuk bapak yang warna hijau itu Pak. Mantep itu Pak rasanya Pak. Sabuk itu sabuk Betawi. Pitung. Sabuknya segini tuh Pak. Itu sabut itu pakai itu sedep Pak rasanya Pak. Nah, itu kan pakai kalimat memukul kan itu. Tapi di sini Nabi itu memukul di sini tidak sampai melukai secara fisik dan tidak sampai fatal. Dan yang dipukul pun adalah bagian-bagian yang tidak vital. Itu seperti tangan, kaki, menghindari bagian badan sama kepala. Itu yang bagian vital itu nggak boleh. Mau melukai bagian yang tidak vital saja nggak boleh kan Pak. Apalagi sampai melukai bagian yang vital loh Pak. Itu malah. Anak sekarang mah mukulnya pakai kuota. Iya, kadang pukulannya dicabut akses. Cabut wifi-nya. Wifi-nya cabut ya Pak. Jadi kuotanya ditunda kan itu. Makanya kenapa emang kalau bahasa kayak gitu anak sekarang ya Pak, untuk melatih kemandirian itu kan banyak Pak ya lembaga-lembaga pendidikan pesantren. Ya melatih untuk kemandirian itu Pak, jauh dari orang tua kan. Sehingga ketika jauh dari orang tua itu insting bertahannya sebagai genetik manusia itu nanti akan berkembang. Insting bertahannya gitu loh. Bagaimana caranya saya bisa bertahan ya kan gitu. Itu emang sudah warisan nenek moyang itu apa kayak gitu. Itu bentuk daripada diturunkannya Nabi Adam kan bertahan Pak. Kalau di surga kan menikmati sih Nabi Adam. Ketika turun ke bumi udah insting bertahannya berkembang di situ kan. Karena jauh dari kenikmatan, pengen enak ya usaha lah gitu kan. Nah dari situ akhirnya
kenapa kok anak itu kalau seumpamanya jauh dari orang tua, dalam hal ini seperti contohnya itu kayak sekolah full day gitu loh Pak, dari pagi sampai jam 4 jam sampai 4. asar. Kadang saya tuh nyeletuk kayak begini ya Pak, waktu pas pulang dari Ciberuk lewatlah di sekolah ini atau sekolah SMP itu kan. Wih barusan mulai jam 4. Wah ada jadi ngeri kan mungkin kan. Wah ada pinteri kan gitu loh. Bahasa saya loh Pak. Bahasa saya kan. Iki wong sekolah sembarang jam itu berangkat kan. Dari jam 7 sampai jam 4 bersama. Ada pinteri kan. Ada apale kan gitu loh. Ya kan karena menimbang daripada masa pendidikan kami dulu seperti itu yang dimana jam 12 sudah pulang. Bahkan gurunya lagi rapat jam 9 pulang, jam 10 pulang kan gitu kan. Oh seneng kan Bang itu Pak. Kita itu nggak full-full amat, mainnya yang full. Gitu kan. Nah, insting bermain itu adalah sebagai insting untuk bersosial. Gitu. Memahami karakter teman-temannya kan. Adapun sebenarnya seperti kasus pembulian-pembulian yang ada pada saat ini, gitu kan. Itu Pak, ya memang enggak dari psikologis juga nggak baik kan bulian itu kan. Cuma kalau dilihat daripada insting bertahannya manusia, itu sebagai bentuk perlawanan psikologis mereka terhadap keadaan. Nggak mungkin melakukan pembulian kalau sebelumnya dia itu bukan korban pembulian. Betul. Ya kan biasanya begitu ya Pak ya. Jadi drakor kayak gini Pak akhirnya Pak. Rata-ratanya film drakor kan tentang pembulian, istrinya suaminya kaya terus selingkuh kan gitu loh kan, istrinya balas dendam, begitu aja kan. Ya. Tapi peminatnya banyak. Kalau dulu kan Pak zamannya kita kan makan nontonnya telenovela ya. Maria Mercedes itu kan ini telenovela. Kalau sekarang ganti Pak drakor Pak mamanya itu Pak. Kalau di SMP ya, kalau misalnya ada yang melanggar gitu ya, pelanggarannya berat gitu. Itu mereka punya pesantren, ditaruh pesantren 3 hari. Jadi bukan skorsing ya, jadi nggak belajar, cuma dikirim ke, jadinya begitu. Tapi tolong kata guru BK-nya, jangan anggap orang pesantren itu orang bermasalah semua. Tapi pas udah sampai sana, pas pulang, ya itu bersyukur sih mereka. Jadi apa pelajarannya? Ya betapa banyak kenikmatan di rumah sebenarnya. Gitu. Udah paham salahnya gitu. Jadi ya rohani sih Ustadz. Kalau saya nangkapnya si rohani gitu ya. Rohani ya. Wah 24 anak dibagi 2 sesi 3 hari sih. Cuman 3 hari itu nginep 3 hari. 3 hari 2 malam. Jadinya pas pulang itu tahu kesalahannya, terus itu tadi jadi sadar betapa sebenarnya sama orang tua tuh banyak di alamnya sebenarnya gitu. Satu sisi sih itu. Terus ya perubahannya lumayan, misalnya azan maghrib, azan isya langsung kesadaran ke itu sih. Nah itu berarti kan masuknya kepada tanggung jawab rohani Pak. Iya, saya sih ngerasa rohaninya lumayan gitu. Walaupun nggak berhasil untuk masukin anak ke pesantren ya, cuman ketika ini bagus sih, itu banyak yang saya pikirin juga ke sekolah negeri gitu. Kadang marah-marahnya guru itu lebih didengar Pak daripada orang tua Pak. Betul. Nah Ustadz mohon maaf saya ini, di sosiologi gitu ya, itu ada significant other ya, jadi orang lain yang punya pengaruh gitu ya. Kadang di porsi kami nih cinta dan perasaan gitu ya, dan kebutuhan dan cerita malam gitu ya, kadang udah mulai suka gitu ya. Cuman kadang ke guru ngajinya justru lebih masuk gitu, misalnya ngundang guru ngaji itu sambil dinasihatin tuh masuk, kadang sama pelatih olahraganya, kadang sama gurunya. Justru kita mungkin mereka ya kayak Ustadz bilang, kalau ngebohongin orang tua masih rada-rada berani, cuman kalau bohong sama kiai sama guru tuh nggak berani. Ya mungkin ya peribahasanya kalau di Amerika itu it takes a village to raise a children gitu. Jadi
butuh sekampung untuk ngebesarin satu individu. Mungkin tadi saya sejalan sama Ustadz tadi, menyediakan lingkungan yang mendukung kebaikan anak, bukan cuma sekolah formal. Nah itu kan larinya kepada ini Pak sebenarnya. Kenapa kok diomongin orang tua itu kadang Iya, nangkel ya? iya. Ah, Kalau kita tuh lebih ke malaikati gitu ya. ah. Jadi kesayangan yang tanpa syarat gitu ya. Karena anak itu tahu seluk beluknya orang tua, Iya. gitu loh kan. Orang Nggak tua tahu seluk beluknya guru kan. bener. Taunya kan guru kan baiknya aja. Wibawa, Ya kan. Kalau orang tua kan tahu molornya, ya kan. Tahu naruh anduk ngoroknya, sembarangan. ya kan. Tapi beda Pak. Heeh. Kalau seumpamanya begini, kita itu seringnya itu menuntut anak untuk mencontoh, tapi jarang menuntut pribadi untuk mencontohkan. Untuk jadi teladan. Itu. Suruh meneladani tertentu, tapi ya seringnya kayak gitu. Iya, betul. Udah maghrib sana. Sambil begini yang Masih nyuruhnya. scroll Pak, masih scroll Pak. Loh, udah maghrib sana kan begitu sih. Jadi kita itu bahasanya kekeringan keteladanan Pak. Betul, betul. Nah, karena memang anak kecil itu ya secara genetik manusianya itu Spons nyerap dia. apa namanya plagiat. Betul. Nah, suka mencontoh apa yang dia saksikan. Nah karena yang dicontoh itu adalah guru mereka, ya guru juga jaga image lah. Kan di mana-mana kayak jaim Pak guru mah Pak. Benar. Itu karena itu tadi Pak untuk menjaga wibawa Betul. agar pantas dicontoh gitu loh kan. Kalau di luar mah nggak tahu kan Pak. Betul. Nah, itu sama aja Pak. Wayahnya ngoboy juga nggak jadi ngoboy kan. Betul. Itu. Ya mungkin kalau seumpamanya tahu Pak, kalau seumpamanya tahu katanya guru tuh malah anu di kafe kan. Jawabnya santai aja. Guru juga kan butuh hiburan. Nah kan ngurusin kamu kayak gak capek aja kan bahasanya. Dia tetap butuh. Cuma setidaknya untuk melakukan hal-hal yang mungkin dipandang kontroversi oleh anak didiknya itu tidak boleh diekspos dan tidak boleh tahu mereka. Gitu. Untuk menjaga wibawanya. Makanya untuk guru yang jaim itu hal yang dianjurkan. Betul. Jaim itu. Jangan gampangan Pak. Kalau gampangan itu malah jadi nggak ada wibawanya. Betul. Tapi jangan terlalu jaim Pak. Betul. Kalau terlalu jaim itu malah Jaga ada jarak. Betul. Sehingga ketertarikan rohaninya itu tidak terjadi. Gitu. Kalau semua ada jarak kan. Jaim berwibawa. Ya, jadi komunikasi itu nitip. Jadi beneran ilmu nitip-nitip itu Ustaz. Nitip ya sabem, nitip ya coach, pelatih gitu ya. Nitip ya Pak Guru gitu. Jadi apalagi nitipnya kayak begini. Nitipnya Pak. Nitipnya itu sambil nyelempitin. Nitip ya. Oh ya siapa kayak gini Pak. Wis aman wis. Aman. Saya wis pokoknya aman. Dijamin soleh wis pokoknya. Jadi anak soleh udah pokoknya dijamin Pak. Sambil nyelempitin. Ternyata yang psikologi kayak gitu wajar Pak. Bener, ada itu anak itu tua blok anaknya Pak ya. Ini yang memang pengalaman pribadi Mas dalam menangani anak-anak seperti itu Pak. Orang tuanya itu beneran Pak. Terus bahasanya Mak, terserah Pak Ustadz, ini anak saya, ini sudah mau dikapain, pokoknya terserah. Terus Mak, tua tabuk pokoknya Mak. Nah orang tuh udah pasrah bongkokan Pak. Pasrah bongkokan. Bener-bener pasrah bongkokan, pasrah apa adanya lah itu. Itu apa ya? Dari situ kan bukan berarti seenaknya aja kan dititipin kan. Ada batasnya juga, batas kepantasannya kan. Nah, ya tetap anaknya seperti itu. Nah, ini nanti ada kedekatan namanya itu kedekatan rohani. Ketika ada dorongan untuk menjadikan anak ini baik, itu dorongan rohani, Pak. Bukan dorongan jasmani. Kan? Karena jasmani itu tidak akan terdorong jika tanpa ada dorongan rohani. Nah, ketika hal tersebut akhirnya menjadikan gurunya itu semakin bersungguh-sungguh. Bukan hanya pada urusan pelajarannya dan perhatiannya, tapi juga lebih kepada mendoakannya. Hanya bangun malamnya itu ya Allah, saya ini dititipin anak-anak demikian banyaknya.
kalau untuk bisa menjadikan mereka baik, kami tidak mampu. Kalau tanpa pertolonganmu. Jadi di situ bentuk kepasrahannya kan, di situ kan. Timbul sebentuk kepasrahan. Dari situlah nanti kan ada diambil alih. Mungkin tiba-tiba ya. anaknya itu berubah hatinya kan gitu. Rata-ratanya sih Pak. Ustaz, mungkin yang terakhir nih Ustaz, kami ini guru-guru ilmu umum ya, itu termasuk kategori ilmu yang bermanfaat apa enggak sih Ustaz? Ya bermanfaat Pak. Maksudnya nanti takutnya didominasi sama guru agama doang gitu yang Enggak Pak. Ya justru guru penting komputer, guru sejarah, guru PPKN takutnya nggak dihitung itu Pak. gitu. Dihitung Pak, tetap Pak. Ya Allah, ini nggak ada ininya, nggak ada yang disebut ilmu yang bermanfaat itu. Lah ya tetap Pak. Lah masa iya Pak? Kan ada guru fisika Pak. Lah ya bikin jembatan itu ngitungnya pakai fisika Pak. Kalau guru sejarah Ustaz gimana? Guru ya kan kalau guru sejarah itu kan lebih kepada untuk mengenang bahwa mereka itu punya leluhur kan, punya sejarah gitu loh kan. Itu amal jariah juga. Amal jariah juga Pak. Kalau seumpamanya Pak, semuanya itu belajar agama Pak, yang ngurusin jembatan, bikin pelabuhan, bikin bandara, ya kan. Ya siapa Pak? Itu kan hitung-hitungnya orang-orang fisika bikin jembatan. Masa iya mau ngambil yang biasa nulis wafak Pak? Dipasang ya kan. Nanti ininya dipendem ya, biar kuat. Lah ya nggak nyambung Pak. Meskipun memang apa namanya jimatnya hebat. Contohnya ini Pak, contohnya Pak ya. Jimat tolak bala contohnya ini malah. Nggak bakal rubuh. Ini pokoknya dijamin oke Mon. Tempel itu dipendem kan contohnya Pak. Ini itu ilmunya orang dulu Pak, ilmunya orang dulu Pak. Sebenarnya seperti itu. Ya walaupun memang orang sekarang kan lihatnya kontroversi ya seperti itu. Ya kalau hitung-hitungannya agak mantap Pak ya. Itu kan larinya kan hal yang tak terduga ya. Karena kita tuh hidup dengan makhluk yang tak kasat mata. Sering terjadi kecelakaan. Kecelakaan itu bukan faktor bangunan jembatannya Pak. Itu mungkin banyak apa wanita liar kan gitu loh. Wanita liar Pak ya, masa jam 12 di atas jembatan kayak begini Pak. Itu kan mas masa iya kan, kalau bukan wanita liar wanita apa coba Pak. Nah kan mungkin faktor itu Pak. Nah mungkin karena memang sudah didoakan ya kan sama orang-orang solih kan ya kan, sudah didoakan selamatan lah gitu loh kan, akhirnya para pengguna jalan ini diberikan keselamatan kan. Nah, itu kan ya kan larinya kepada fisik dulu Pak. Kalau seumpamanya langsung kan udah didoakan udah aman, nah, kan bobot jembatan ini bisa dilewati hanya berapa ton untuk kendaraan, contohnya itu kendaraan yang 500 ton saja, lebih daripada situ nggak kuat kan gitu. Udah didoakan santai aja, kita pasrah kepada Allah. Ya kalau pakai ilmu pasrah kepada Allah Pak nggak ada majunya nanti Pak. Nah, kita itu agamanya logis Pak, logisnya dengan perhitungan Pak. Nah, doa juga sama hitung-hitungan, makanya kenapa doa itu juga yang layak dan pantas, layak untuk kita dan pantas isi doanya. betul. Nah, contohnya kayak begini, ini contoh ya Pak. Ya Allah, kan seperti doanya sahabat itu, Nabi itu lagi happy ya, lagi sumringah. Lalu kemudian ditawari, Sal, minta kamu. Minta apa kamu? Kan itu kan. Terus mintalah kamu kan itu gitu ini. Sal, mintalah kamu kan itu. Itu jawabannya memang serem, Pak. As'aluka murafaqatakal fil jannah. Saya minta untuk bisa nemenin Nabi di surga. Bahasa Nabi VIP, Pak. Kamu masuk ekonomi udah bagus kan gitu. Masuk kelas ekonomi udah jangan kelas bisnis, kelas VIP enggak, kelas ekonomi udah bagus kamu kan. Udah bagus kan itu. Tapi kan di situ ya pantas dong saya nemenin perjuangan sampean kok kan, masa enggak bareng-bareng sama sampean kan aneh. Bareng di dunia bareng di akhirat. Nah, itu layak, karena layaknya itu ya saya ini sudah bela-belain Nabi loh kan. Jadi wajarlah saya minta bagian nanti kalau di surga itu bareng-bareng. Sesandingan kan gitu loh kan. Bersanding gitu loh kan, wajar. Kalau kita minta itu Pak nggak tahu diri Pak.
Ini kan walaupun kita umatnya lah bahasanya kan minta murafaqata fil jannah. Minta bareng-bareng duduk sama Nabi itu loh kan di dalam kelasnya. Loh, itu permintaannya nggak layak seperti itu. Jadi bahasanya dalam doa juga ada adabnya sebetulnya malah. Ada adabnya itu adab yang lebih penting itu adalah isi permintaannya. Ya Allah saya minta terbang. naik Emirates. Sampai gitu coba. Ya Allah saya ingin kaya gitu loh kan. Gak usah kerja lagi, tidur bangun kaya gitu loh. Boleh. Contohnya, lah kamu siapa kan gitu deh. Ya kan katanya Allah Maha Kuasa. Ya benar kekuasaannya Allah itu disesuaikan dengan kepantasannya hamba. Dikasihnya apa kan gitu. Modelnya kayak kita kan minta yang kayak gitu kan nggak layak Pak. Gitu. Saya misalnya milih Prabowo, terus saya guru, terus saya nunggu ditelepon Pak Prabowo waktu jadi menteri, cuman Menteri Pendidikan lah. iya menteri pendidikan, cuman nggak Pendidikan. ditelepon gitu. Menteri Pendidikan kan itu. Menteri sejarah tetap bilangnya. Iya. Nah, terus bilang tahu zaman Menteri Sejarah dan Kebudayaan lah Iya, gitu kan. Oh nggak masuk ya kan. Lah wong nyoblosnya dapat serangan fajar ya kan. Wajar aja. Lah wong nyoblosnya dapat serangan fajar. Coba kalau nggak dapat serangan fajar apa iya dah. Iya benar. Ya kan artinya itu pun nyoblosnya pun karena pamrih tertentu kan gitu. Hal yang sangat wajar itu kita berdoa itu ya disesuaikan dengan kapasitas Betul. kita kan. Seminta itu yang wajar-wajar saja kan itu. Ya kalau seperti contohnya saya minta selamat, saya minta ketentraman, saya minta ketenangan, saya minta kemudahan. Hal itu yang semuanya pantas kan itu. Yang pantas kan itu. Oke. Aturan ya Ustadz, mudah-mudahan ketemu lagi, panjang umur, sehat selalu. Amin. Amin.